Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2328 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat 4a. Di bawah perikop Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini merupakan nubuatan tentang kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia. Amin. Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dinubuatkan 700 tahun sebelum kelahiran Sang Juru Selamat umat manusia di Bethlehem. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus tergenapi dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat 6. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Injil Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 6. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa nubuatan tentang Yesus sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu dengan lahirnya di kota Bethlehem Sang Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan Tuhan tentang kelahiran Yesus Kristus itu sudah tergenapi. Artinya, nubuatan dalam Alkitab semuanya itu dapat dipercaya. Amin. Haleluya. Dengar baik. Nubuatan-nubuatan tentang kedatangan kelahiran Yesus Kristus ke dunia sudah tergenapi. Tinggal nubuatan satu lagi, yaitu kedatangannya yang kedua kali
datang ke dunia ini untuk mengangkat semua orang-orang percaya untuk naik ke sorga, untuk ikut memerintah bersama dengan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nubuatan-nubuatan itu kita dapat melihat bahwa Alkitab itu benar adanya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada ajaran lain yang berkata-kata tetapi tidak digenapi, saya mau bilang itu palsu, saudara. Kita bersyukur nubuatan kepada Kristus Yesus Tuhan sudah tergenapi. Saudara, tidak ada kong kali kong. Ini diucapkan 700 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar semua nubuatan dalam Alkitab yang diawali oleh proto-evangelion, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 di sana sudah dinubuatkan tentang kedatangan Yesus. Amin. Kejadian 3 ayat 15, saya bacakan buat kita sekalian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 3 ayat 15 ini dikenal benih Injil. Ini nubuatan tentang kedatangan Yesus yang akan meremukkan kepala si ular, yang akan meremukkan dosa-dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa semua yang dinubuatkan, yang dituliskan, yang dikatakan, yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Alkitab ini, semuanya adalah benar adanya dan pasti digenapi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa nubuatan tentang Yesus sudah tergenapi. Dan semua yang diucapkan, yang belum digenapi, itu semua akan digenapi pada kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus kita perdalam, terus kita perbanyak untuk selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita mengerti, supaya kita paham pada kehendak Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia yang mengucapkan, oh itu bisa saja lalai, itu bisa saja lupa, itu bisa saja ingkar. Tetapi kalau Tuhan yang menyampaikan, saya mau bilang, dengar ini baik-baik, Tuhan pasti genapi. Amin. Haleluya. Tuhan tidak seperti kita manusia yang lupa. Kalau sudah banyak berucap, sudah banyak berjanji, seringkali lupa. Sama seperti dengan orang-orang yang calon pilkada ini, banyak janji, tapi realisasinya cuma 0, sekian persen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau Tuhan yang sudah berfirman, pasti Tuhan akan genapi. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Semua yang sudah dicatatkan dalam Alkitab, semuanya pasti digenapi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa nubuatan Nabi Mika pada kelahiran Yesus Kristus di kota Daud, Bethlehem, semuanya terkonfirmasi tepat. Haleluya. Di dalam Injil Matius tadi yang saya baca, Matius pasal 2. Haleluya. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang kedua,
Nubuatan bahwa Yesus akan memerintah Israel, saudara lihat di ayat 1 di Mika, di sana dikatakan begini. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang akan memerintah Israel. Amin. Artinya Yesus Kristus itu raja. Amin. Dia adalah raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya Yesus Kristus dalam pemberitaannya, dia selalu memberitakan kerajaan sorga. Kenapa Yesus selalu menyampaikan tentang kerajaan sorga? Karena dia adalah raja. Amin. Saudara lihat, apa yang dia ajarkan itu memang berasal dari sorga. Ajaran mana? Yang mengajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah buat musuhmu, saudara. Tidak ada. Hanya ada pada ajaran Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saya mau bilang itu adalah ajaran sorga. Ajaran dunia, kalau ada yang tampar kita, balas. Kalau perlu, bunuh. Tapi saudara lihat, ajaran Yesus berbeda dengan ajaran dunia. Ajaran Yesus, dia mengajarkan kita melakukan tidak seperti yang dunia lakukan. Kasihilah musuhmu, doakan mereka. Oh, haleluya. Saudara tidak akan temukan ajaran ini di ajaran lain. Hanya ada pada ajaran Kristus. Yesus datang mengajarkan perihal tentang kerajaan surga karena dia adalah raja itu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak ajaran mengatakan tentang surga, tetapi mereka tidak kembali ke surga. Yesus berasal dari surga dan semua ajaran mengakuinya. Amin. Dan dia kembali. Sekarang ini ada di surga, semua agama mengakuinya. Itu berarti saudara, dia tahu jalan ke sana. Dan memang dalam Injil Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Yesus satu-satunya jalan menuju surga itu karena dia berasal dari surga. Dan dia sekarang sudah kembali ke surga untuk menyediakan tempat buat saudara dan saya yang percaya kepadanya. Amin. Makanya kalau saudara mengikut Yesus, saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Dan satu hari nanti, saudara akan memerintah bersama dengan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu menceritakan tentang kerajaan sorga karena dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar, dia adalah Mesias. Mesias itu kan artinya yang diurapi. Saudara ingat waktu Samuel mengurapi Daud? Daud jadi apa? Jadi raja Israel. Amin. Yesus Sang Mesias, Yesus yang diurapi, itu memberikan pengakuan, memberikan deklarasi bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Izinkan raja di atas segala raja itu memerintah dalam kehidupanmu. Buka hati saudara. Biarlah Yesus Kristus Tuhan, Raja itu, masuk dalam hidupmu. Dan mengubah kehidupanmu. Mengubah karaktermu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah Raja kita. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Yesus Kristus itu adalah Allah yang datang ke dunia menjadi seperti kita manusia. Saudara perhatikan masih di ayat 1. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini membuktikan bahwa Yesus bukan manusia biasa. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Allah melihat bahwa sejak kejatuhan manusia jatuh dalam dosa, dengan cara upaya manusia, semua sia-sia.
Makanya Tuhan berinisiatif untuk turun langsung ke dunia ini. Amin. Dia datang menjadi sama seperti kita. Dia mengambil rupa seorang hamba. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang ke dunia menjadi seperti kita manusia. Yesus lapar, Yesus menangis. Dia tahu apa yang kita rasakan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang ke dunia ini. Dia sudah ada sejak dari purbakala. Firman Tuhan mengajarkan kita, dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah ada dalam permulaan. Awal dunia diciptakan, dia sudah memang ada. Sebelum alam semesta ada, dia sudah ada. Amin. Dan nanti pada Omega, pada akhir dunia, dia tetap ada. Haleluya. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan lahir. Kalau saya mau pakai gaya bahasa saya, seolah-olah saya Nabi Mika itu, saya mau bilang begini. Yang akan lahir di Bethlehem itu adalah Allah yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah itu mustahil, nggak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia, itu bisa. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa melakukan apa saja dengan kemahakuasaannya. Kalau saudara tidak percaya Yesus yang adalah Allah itu menjadi manusia, berarti saudara membatasi kuasa Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia Allah, dia bisa bentuk apa saja bisa. Karena dia Allah yang maha kuasa. Kalau manusia, walaupun dia kaya, walaupun pengaruhnya dia sangat besar, tapi manusia tidak akan pernah menjadi Allah. Tapi kalau Allah yang maha kuasa itu jadi manusia, itu sangat-sangat mungkin bisa terjadi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak pertanyaan di luar sana dari saudara-saudara kita yang dari seberang. Mereka selalu bertanya, bahkan kalau saudara membuka di YouTube, saudara pertanyaannya sama. Tidak mungkin Yesus Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Mana mungkin manusia jadi Allah? Saya jawab dengan sederhana. Saya setuju manusia tidak mungkin jadi Allah. Saya setuju dengan statement itu. Tapi ingat, dalam konteks Tuhan Yesus, bukan manusia jadi Allah. Tapi sebaliknya, Allah yang jadi manusia. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah ada sejak dahulu kala. Dan dia tetap ada selamanya. Haleluya. Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita belajar bahwa nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus Tuhan di kota Daud Bethlehem sudah terbukti. Sudah tergenapi 2000 tahun yang lalu. Artinya Alkitab dapat kita percaya. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar bahwa nubuatan bahwa Yesus Kristus akan memerintah Israel. Artinya Yesus Kristus itu Raja. Amin. Yang ketiga, kita belajar dalam nubuatan pada Yesus Kristus ini. Kita belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri yang datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia. Haleluya. Dan semuanya terkonfirmasi. Semuanya sudah terbukti dan tergenapi. Haleluya. Makanya saudara percayalah pada Alkitab. Jangan coba-coba. Karena keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Amin. Saudara tidak percaya pada Yesus, saudara tidak akan selamat. Percayalah pada Yesus Kristus Tuhan yang sudah terbukti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada.
Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.